Dimulai. Perkenalan selesai. Baik, terima kasih. Sebelum memasuki materi pada hari ini, untuk kehadiran siapa saja ya yang tidak masuk anak-anak? Dela, Bu. Dela, terus siapa lagi? Ana. Kira-kira kenapa ya mereka ini? Sakit, mungkin. Ana sakit? Iya. Semoga Ana diberi kesehatan lagi ya, bisa berkumpul dengan kita untuk pembelajaran selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebelum memasuki materi yang pertama, Ibu ingin menampilkan sebuah gambar. Nah, kira-kira anak-anak apa yang ada di pikiran kalian mengenai kedua gambar tersebut? Ada yang tahu? Gambar satu, kira-kira ada seorang yang sedang Tidur. Yang satu lagi Berlari. Nah, kira-kira dari kedua gambar ini, apa ciri khas yang menonjol dari kedua gambar tersebut? Ayo apa? Yang kedua bergerak dan tidak bergerak. Betul sekali. Pada gambar pertama ini ada seorang anak yang sedang tidur. Otomatis kita bisa dibilang dengan aktivitas tidak bergerak. Dan yang gambar yang kedua itu adalah anak sedang berolahraga. Nah, dia sedang melakukan pergerakan. Jadi, pada materi hari ini adalah mengenai sistem gerak pada manusia. Untuk tujuan pembelajaran sendiri, yang pertama siswa dapat mengetahui definisi sistem gerak secara benar. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan alat gerak pada manusia secara benar. Dan yang ketiga, siswa mampu berpikir kritis terkait permasalahan gangguan pada sistem gerak manusia. Nah, sebelum lanjut, Ibu ingin tanya, apakah kalian tahu sistem gerak itu apa pengertian secara singkat? Apa yang kalian ketahui mengenai sistem gerak? Mungkin lebih sederhananya gerak dulu. Apa sih gerak menurut pemikiran kalian? Pindah tempat. Pindah tempat. Terus ada lagi? Ya, Sistem geraknya atau geraknya, Bu? sistem geraknya tahu geraknya. Terus ada lagi? Ayo, dia, Sakti. Ada pendapat lain? Melakukan perubahan. Melakukan perubahan bisa. Jadi pengertian dari gerak adalah perubahan posisi sebagian tubuh kita dalam menanggapi rangsangan. Ya, seperti contoh yang tadi, seorang anak sedang berolahraga berlari ya sama teman-temannya. Kemudian sistem gerak sendiri yaitu suatu sistem yang dapat menghasilkan gerakan yang terdiri dari tulang dan otot serta dibantu oleh persendian tulang. Nah, sebagai gerak pasif karena tidak dapat bergerak sendiri, dan otot sebagai alat gerak aktif karena dapat berkontraksi dan berelaksasi sehingga kita dapat bergerak. Nah, selanjutnya ini ada gambar kerangka manusia, otot dan tulang. Nah, jadi kedua ini itu merupakan alat gerak pada manusia. Nah, otot dan tulang ini dapat berkontraksi dan berelaksasi sehingga kita dapat melakukan suatu gerakan untuk melakukan aktivitas adaptasi. Nah, untuk melanjuti materi selanjutnya, Ibu ingin membagi sebuah kelompok. Nah, di sini ada berapa anak? 4 yang hadir ya. Jadi kita kelompok kecil saja ya, berdua. Dia dengan Riva kelompok 1 dan Amel Septi kelompok 2. Nah, di sini kita akan membahas gangguan sistem gerak manusia. Ada rakitis, osteoporosis, polio dan kram. Jadi satu kelompok menganalisis dua permasalahan gangguan sistem pada gerak manusia. Kelompok 1 rakitis dan osteoporosis, dan yang kelompok 2 polio dan kram. Untuk waktunya Ibu kasih 2 menit cukup. Kira-kira Cukup, Bu. Ini lembar jawabannya ya. Nah, untuk yang dicari itu mulai dari penyebabnya apa, dari penyakitnya, terus cara pencegahannya gimana. Bisa didiskusikan oleh kelompok masing-masing ya. Baik, Bu. Kelompok 1 ada kesulitan tidak? Tidak, Bu. Kelompok 2? Bu, kasih.
Gimana? Pengertiannya juga. Oh iya, pengertian menurut kalian itu penyakit. Kelompok dulu dapetnya polio ya. Polio sama kram. Nah, kira-kira tuh menurut kalian pengertiannya bagaimana? Terus penyebab bisa penyakit itu terjadi itu bagaimana dan cara mengatasinya bagaimana? Jelaskan dulu. Baik, betul sekali. Nah, sambil berdiskusi, Ibu ingin menjelaskan singkat dari kedua gambar tadi. Kan kita ketahui bahwa ada seorang anak yang tidur dan seseorang sedang berolahraga. Nah, jadi jika kita melakukan sebuah aktivitas, ya adanya bergerak antara otot dan tulang kita bekerja, berkontraksi dan berrelaksasi, tentunya kita dapat bekerja melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, tetapi ada salah satu gangguan yang mungkin sederhana ya yang kita ketahui. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Salah satu mungkin dibilang kayak sepele, tapi itu bakal berakibat fatal. Sebelum kita melakukan, biasanya kita sebelum melakukan pemanasan. Nah, betul, pemanasan, betul ya, Pak. Nah, pemanasan itu mungkin biasa ya, tapi kalau misalnya tidak dilakukan secara benar, itu akan berakibat fatal. Mungkin bisa kram, saat melakukan aktivitas misalnya badan kaku dan lain sebagainya. Bagaimana? Sudah kelompok 1? Aman? Kelompok 2? Baik. Oke. Waktunya semenit lagi ya. Sudah? Kelompok 1, 2? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Siapa yang ingin menjadi sukarelawan untuk maju presentasi? Kelompok 1? Der. 2? Der. Kelompok 1 der. Ya? Atau kelompok 2? Sama dulu aja, Bu. Kelompok 2, baik. Amel tahu. Amel, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan di sini saya dari kelompok 2 akan mewakilkan dari kelompok membacakan jawaban dari hasil diskusi kami. Nah, jadi diskusi kami itu dulu ya, kelompok 1. Silakan. diskusi kami mengenai polio dengan kram. Nah, polio sendiri itu adalah kelainan tulang yang disebabkan oleh virus yang dapat menyebabkan tulang itu mengecil dan tumbuh secara abnormal. Cara untuk mencegahnya yaitu melakukan imunisasi polio. Kemudian ada kram. Nah, kram ini adalah kondisi saat otot mendadak kaku dan kejang akibat aktivitas yang terus-menerus. Kemudian cara pencegahannya yaitu dengan pemanasan sebelum berolahraga, kemudian minum air yang cukup dan tidak minum minuman yang beralkohol. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok dulu untuk kelompok 2. Silakan. Kenapa terlambat? Maaf Bu, saya tadi ngeprint antri 100 orang. Waduh, Ya udah, silakan bergabung ke kelompoknya. Boleh kelompok 1 atau kelompok 2? saya itu kelompok sini aja. Ya udah ya. Silakan. Oke. Jadi pada pembelajaran hari ini kita sudah belajar apa saja? Pengertian sistem Terus? gerak, iringnya, dampaknya. Ya,
selanjutnya kalian nanti akan mempelajari terlebih dahulu mengenai bab pernapasan, nanti akan dibahas